Nama saya Dwi Pujaraman. Saya Salsa Bella Putri. Saya Fidra Melanda. Saya Vicky Santa Gumilang. Saya Muhammad Fikri. Saya Zidan Jamir. Di sini kita akan on the way ke Batik Sri Kandi Lampung. Ayo. Menyangkut dengan batik, karena batik itu adalah sekali lagi warisan budaya. Siapa lagi yang mau melestarikan kalau bukan kita, apalagi kalian anak-anak muda ya. Itulah awal dari saya mendirikan Sri Kandi Batik itu. Awalnya saya dikasih modal 200.000 sama anak muda yang ada di dinding itu. Kenapa saya bikin di dinding? Untuk monumen, untuk penyemangat diri sendiri saya. Saya dulu bukan siapa-siapa, dan sampai sekarang ini alhamdulillah saya bisa dikenal orang, dan saya alhamdulillah juga dipercaya dari Dinas Pendidikan Provinsi. Udah 3 kali berturut-turut selama 3 tahun saya menjadi juri lomba membatik tingkat provinsi untuk anak-anak disabilitas. Itu suatu banggaan bagi saya ya. Itulah. Terus kalau buat model-model batik ini Ibu ada inspirasi atau itu ide dari orang-orang sini sendiri, Bu? Kalau inspirasi saya terus terang mengangkat budaya dari Lampung ya. Motif-motifnya itu saya angkat, kayak siger, kayak kapal, gajah itu. Terus kalau dulu itu semua motif saya yang bikin, tapi setelah kesini dunia itu digital ya. Saya mendirikan usaha ini kan 2020 kemarin, dan saya masuk ke dinas-dinas untuk menjadi binaan. Saya masuk ke dinas-dinas itu, dan alhamdulillah sering diajak untuk pelatihan, dan pelatihan itu pun digital ya. Kadang disuruh membawa laptop. Nah, terus terang saya dengan dunia digital itu gaptek ya. Saya punya anak muda, dia jurusan politik, terus saya doktrin dia. Jadi semuanya ini adalah hasil karya dari anak saya. Sekarang masih di atas, karena kami produksi ya, di atas. Produksi ya. Kalau mau melihat boleh. Iya nanti. Terus, Boleh lah ya Bu, nanti kita ke atas ya. Gitu. Terus kalau di sini pemasarannya gimana sih Bu? Apa masih kayak zaman dulu gitu, hanya udah orang ke melewati orang, apa udah media sosial? Di media sosial lah. Karena Media kan sosial. kembali lagi sekarang dunia digital. digital. Makanya ibu serahin ke anak muda yang digital, karena ibu gaptek dengan dunia itu. Kalau untuk tantangannya Bu dalam melestarikan budaya ini apa ya? Tantangannya Maksudnya kayak banyaknya pesaing banyak dunia pesaing. batik gitu, batik-batik iya, modern. kita bikin happy aja. Ibu nggak merasa ada tantangan. Karena hidup ini adalah tantangan. Jadi ya enjoy aja ya. Semua itu mereka teman, tapi teman mereka juga pesaing kita. Ibu nggak pernah merasa dia pesaing kita, dia enggak. Karena saya juga kalau mereka malah justru yang kalau lagi sibuk nih, mereka ada orderan banyak ya, salah satu teman-teman gitu ya, dari owner batik gitu ya, Ibu saya lagi kerepotan ini, ada seragam, bantuin dong. Jadi kita saling saling mensupport karena gitu ya. karena Ibu itu semua tak rangkul gitu. Ibu nggak ada apa sih kamu tuh saya terus saya enggak menjauh gitu. enggak. Ibu karena orang hidup kita itu juga sudah sudah tantangan gitu loh. Kenapa kok temen diajak dibikin saingan gitu ya? Saingan kita ya diri kita sendiri. Mampu nggak kita melawan ya ego kita. Kalau ibu tadi tidak bisa melawan ego kita, ibu kalian tinggalin. Itulah salah satu pesaing terberat, itu diri kita sendiri gitu loh. Bukan orang lain. Apa sih harapan Ibu untuk generasi muda gitu, biar melestarikan budaya lokal ini? Kalau harapan saya untuk anak-anak muda di Lampung nih ya, itu ya ayo kita kembangkan, kita saling melestarikan budaya, jangan kita matikan budaya. Nanti giliran diminta sama orang lain baru berkoar-koar. Ayo kita lestarikan budaya nenek moyang kita yang telah dulu berjuang nih ya untuk melestarikan batik ini. Iya. Dan ibu juga suka kalau seneng lah ya kalau ada anak muda yang mau datang kemari, berarti dia juga mau melestarikan.